Pagi ini cuaca cerah sekali dan begitu banyak pelanggan yang datang ke tokoku, mulai anak-anak hingga yang dewasa. Kenalkan, namaku Hartono, umurku 24 tahun. Aku tinggal di sebuah desa yang begitu ramai karena sebelah desaku ada sebuah pabrik garmen. Aku masih jomblo, belum punya pacar. Sebenarnya aku sudah pengen nikah, tapi sampai sekarang belum ada yang cocok. Sejak lulus sekolah dari SMA, aku tidak meneruskan kuliah. Aku diberi modal orang tua untuk membuka toko kelontong. Aku pun ikut saran dari orang tua. Aku membuka toko di depan rumah, tentu dengan membangun tempat baru khusus untuk toko itu. Usaha ini aku rintis dari nol. Barangnya pun belum begitu komplit karena memang keterbatasan modal. Namun usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Dengan ketekunan dan ketelatenanku, tokoku sedikit demi sedikit bisa maju. Laba yang aku dapat aku tambahkan untuk memperbanyak barang dagangan. Dan sekarang tokoku sudah komplit dan sudah agak maju. Toko ini benar-benar aku kelola sendiri. Sampai sekarang pun aku masih tumbuh sendiri. Aku belum mencari karyawan. Maka dari itu, aku jarang, bahkan tidak pernah jalan-jalan. Hingga pacar pun sampai sekarang aku belum punya. Hingga suatu hari datang seorang wanita cantik berambut panjang dan menggendong anaknya yang masih balita. Anaknya kira-kira baru berumur 2 tahun. Dia membeli mie instan dan telur. Aku beranikan diri bertanya, "Mbak orang mana? Kok baru kali ini aku lihat?" "Oh iya mas, saya ngontrak di rumah Pak Soleh. Baru hari ini pindah," jawabnya. Aku tidak berani tanya-tanya lebih detail lagi. Setelah itu dia pulang. Ternyata dia mengontrak di rumah Pak Soleh yang tidak jauh dari tempatku. Hari berikutnya dia datang lagi untuk membeli sabun. Sebelum aku ngajak kenalan, malah dia yang ngajak kenalan duluan. Namanya Sumiatun. Ternyata dia seorang janda yang ditinggal mati suaminya setahun lalu karena kecelakaan. Dia punya anak satu yang selalu berada di gendongannya. Anaknya begitu cantik dan menggemaskan. Hari demi hari pun berlalu. Mbak Sumiatun setiap hari ke tokoku. Kita pun jadi akrab dan dia juga sering curhat ke aku. Selama ini dia tidak bekerja karena anaknya yang masih kecil tidak bisa ditinggal. Untuk makan sehari-hari diberi adiknya, tapi ya tidak seberapa. Hingga Mbak Sumiatun berhutang di tokoku. Ya beras, ya telur, mie instan, sedikit-sedikit, tapi lama-lama jadi bukit. Sebenarnya aku ndak apa-apa. Aku kasihan dengan Mbak Sumiatun. Tak aku pungkiri kalau aku juga menaruh hati ke janda anak satu itu. Sudah sejak dari pertama lihat dia, aku sudah terpesona. Suatu hari Mbak Sumiatun datang ke tokoku. Dia nangis-nangis karena sampai saat ini belum bisa bayar hutangnya yang sudah menumpuk di tokoku. Aku pun keceplosan ngomong, "Nggak apa-apa mbak,
syukur Mbak mau jadi istriku, nanti hutangnya lunas. Tanpa diduga, dia langsung jawab mau. Karena selama ini, diam-diam, dia juga menaruh hati padaku. Tapi dia takut ngomongnya. Akhirnya aku dan Mbak Sumiatun menikah. Acara diadakan dengan sederhana. Malam pertama dia lebih pengalaman dan aku diajarinya. Setelah menikah, aku ajak dia tinggal bersamaku. Dan kita mengurus toko itu berdua. Aku sungguh bahagia mempunyai istri Sumiatun. Biarpun dia janda, namun hatinya begitu mulia. Ada cerita, ada vlog. Habis cerita, sekarang ngevlog. Ya. Oke guys, selamat ketemu kembali dengan Radito Channel. Kali ini kemarin kan habis ini apa namanya, Cakarayam. Nah ini Cakarayam itu setiap ini ya, apa namanya, cagak. Cagak bosone apa? Tiang. Tiang. Setiap tiang ini dilubangi kemarin ya, dalamnya semeter, kasih Cakarayam. Nah sekarang ini ada pondasi, di atasnya ini ada namanya slup. Slup ring. Nanti habis ini kalau sudah selesai semuanya dicor pakai cor beton. Nah kemarin ini dari apa namanya, ke bawah itu dicor ya, dicor Cakarayam biar buangkoh kuat. Nah ini keliling, baru pemasangan apa, papan-papan kayu ini ya, semuanya keliling-keliling setiap sudut-sudut. Yang di atasnya dikasih batu bata, ini dikasih slup. Nah, semuanya belum selesai ya, ada yang masih apa, belum dikasih papan kayu. Nah ini belum selesai ya, beginilah. Ini baru jam 12 siang, pada istirahat tukangnya gitu ya. Nah, kalau ini nah, ini buat yang ngecor, untuk bahan ngecor ya, sprit, kerikil, sama itu pasir, terus dikasih semen, dicampur begitu ya. Perbandingannya berapa saya kurang tahu. Pasir, terus ini sprit, kerikil, sama semen, dikasih air, diaduk-aduk-aduk, jadilah apa, cor ya, bahan cor. Nah ini manual, masih pakai ini namanya pacul. Pacul ya. Kalau yang nggak manual tuh pakai apa namanya, yang buat ngaduk itu apa namanya ya, itulah mesin. Ya ini airnya, tampungan air ini, bukan oli loh ini tulisannya Pertamina loh. Isinya air ya. Nah itu ndondon namanya. Delik. Kok isin ini piye? Nah, ndondon isin. Untuk cuaca di Klaten hari-hari terakhir ini begitu panas sekali guys ya. Hawannya panas, ngeyup. Ini
batu bata ya, ini cuman buat apa namanya, jaraknya saja sekitar segini kan. Atasnya nanti ini ya batu bata, ini atasnya nanti kan nah pasangan batu batako ya, segitu itu diurutkan terus ya. Terus nanti dicor, terus dicor pasang batu bata, sini juga dicor, ini tiangnya ini ya. Barangkali kamu mau buat rumah ya, inilah sedikit prosesnya kayak gini. Yang bawah ini harus kuat ya, pondasinya harus kuat. Kena gempa kan, di Indonesia sering terjadi gempa ya, biar kokoh kuat. Bawahnya harus kuat. Kalau misalkan ini mau didak juga kuat, udah kuat begitu guys, karena sudah pakai cakar ayam. Oke ya, sudah segini dulu untuk jumpa kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.